Okay, good morning, my students. First of all, we just say thank to God for His blessing, guidance, and for everything we receive in our life, especially in our condition for today in the pandemic corona situation. And I hope that all of my students keep on healthy and don't forget to pray for the God and the peace of Christ will always be with us. Selamat pagi siswa-siswi saya yang terkasih. Sampai jumpa kembali dalam situasi ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas panduan dan perlindungannya kepada kita dalam hidup kita, terus dalam situasi saat ini, dalam pandemi corona. Dan kita tetap berharap kepada Tuhan untuk kita mendapatkan kesehatan dan damai Kristus beserta kita. For this occasion, I'm going to explain about the passive voice. Pada situasi ini saya akan menjelaskan tentang passive voice. Passive voice atau yang biasa disebut dengan kata kerja pasif adalah kata kerja yang sering kita gunakan di dalam kehidupan kita, di dalam percakapan kita sehari-hari. Kata kerja pasif atau passive voice dibentuk dengan pola berikut. Inilah polanya. Jadi bentuk kata kerja pasif itu dibentuk dengan pola to be tambah kata kerja ketiga atau past participle namanya. Maka ada hal yang istimewa di dalam pembentukan kata kerja pasif yang mana kata kerja pasif dibentuk dengan pola subjek tambah to be, tambah kata kerja ketiga, di mana pola tersebut adalah merupakan pola dari bentuk yang bertentangan atau berlawanan dengan bentuk kata kerja aktif. Artinya, pola kalimat yaitu subjek, predikat, dan objek dalam bentuk kalimat aktif, subjek di dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif, dan sebaliknya, objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Itu yang harus dipahami. Sekali lagi saya jelaskan, bentuk pola kalimat pasif adalah pola kebalikan dari bentuk kalimat aktif, yang mana bentuk kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek, dalam bentuk kalimat aktif, subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif. Dan sebaliknya, objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Untuk lebih rinci, kita lihat polanya. Ini dia. Bentuknya to be tambah past participle atau kata kerja ketiga. Bentuk aktif pasif, ini bentuk sederhananya. Inilah kata kerjanya, to open, artinya membuka. Inilah aktifnya, pasifnya menjadi to be open atau dibuka. Bentuk kata kerja pasif sering atau digunakan dengan awalan di, dan sedangkan bentuk kalimat kata kerja aktif memakai awalan me biasanya. Ya, jadi dari beberapa kata depan atau prefix yang khusus dipakai untuk bentuk kalimat kata kerja pasif adalah awalan di. Ini lihat ini, to open membuka dan menjadi to be open memakai to be. Dan diikuti dengan open di sini kata kerja ketiga. Artinya dibuka, membuka jadi dibuka. Atau yang berikutnya ini to build, mendirikan atau membangun, menjadi to be built. Ini dia build-nya kata kerja ketiga atau past participle seperti yang sudah dijelaskan tadi. Maka to build, mendirikan atau membangun, menjadi to be built, didirikan atau dibangun. Passive voice sesungguhnya bisa digunakan untuk semua bentuk waktu atau tenses. Kita lihat di sini contohnya. The door is open. Pintu itu dibuka. Ini bentuk dari mana kita melihat tensisnya? Bentuk kalimat pasif kita lihat tensisnya dari to be-nya. Maka lihat di sini to be-nya is, maka ini berasal dari bentuk kalimat aktif, bentuk simple present. Ini dia. Nah, maka to be itu harus disesuaikan dengan apa yang menjadi subjek dalam kalimat pasifnya. Maka the door di sini kalau kita bikin kata ganti dari the door ini menjadi it, maka it memakai to be is.
Baru kita tahu bahwa ini adalah dalam bentuk simple present. Dari mana kita tahu, Sir? Dari to be ini. Nah, ini dia. Maka disinilah kita ketahui bahwa bentuk kalimat pasif ini adalah berasal dari bentuk kalimat aktif dalam bentuk simple present tense. Yang berikutnya, the door has been opened. Ya, di sini artinya pintu itu sudah dibuka. Ini berasal dari bentuk kalimat dalam bentuk kalimat aktif, bentuk simple present perfect tense. Present perfect tense memakai has. Diikuti dengan be. To be dalam bentuk perfect, present perfect memakai both present and past memakai to be been. Maka pintu itu sudah atau telah dibuka. Has atau had nanti itu artinya sudah atau telah. Atau yang berikutnya, the door had been open, pintu itu telah dibuka, sama. Ini bentuk present perfect tense yang nomor 2, dan yang di bawahnya adalah past perfect tense. Artinya sama. Sekali lagi, the door has been open, pintu itu telah dibuka. The door had been open, pintu itu telah dibuka. Sama, bentuk present perfect dan past perfect sama artinya has dan had. Sudah atau telah. Yang berikutnya, lihat di sini, the door is being open. Lihat pemakaian be tambah ing, berarti dia adalah bentuk continuous atau progresif. Continuous atau progresif ada dua macam, ada simple-nya atau present continuous-nya. Ini dia. Dari sini kita tahu, maka ini be tambah ing bentuk berarti continuous dia, bentuk continuous, maka dia kita lihat apakah dia present atau past continuous, kita lihat dari to be-nya di sini. Is, maka di sini adalah bentuk present continuous tense. Artinya the door is being open, pintu itu sedang dibuka. Ini dia. Jadi maka ini adalah berasal dari bentuk kalimat aktif, bentuk simple present continuous tense. Sekali lagi, maka kalimat ini berasal dari bentuk kalimat aktif present continuous tense. Kita lihat yang berikutnya. The door was being opened when I came. Dari sini sudah jelas bentuk continuous di sini adalah merupakan past dari to be ini was, dan dia diikuti dengan bentuk kata kerja kedua. Bentuk present continuous, bentuk past continuous selalu berhubungan dengan bentuk simple past. Ini dia. Dan mana yang menjadi yang kata kerjanya terjadi cenderung lebih cepat durasinya, itu yang kita pakai dalam bentuk simple past, dan yang cenderung lebih lama kita pakai dalam bentuk past continuous. Maka kalimat ini, kalimat pasif berikut ini, the door was being opened when I came, pintu itu sedang dibuka ketika saya datang atau tiba, bisa, adalah merupakan bentuk kalimat aktif, berasal dari bentuk kalimat aktif dalam bentuk apa? Past continuous tense. Yang berikutnya, dari sini, the house will be built, artinya rumah itu akan dibangun. Sekali lagi, rumah itu akan dibangun. Kita lihat di sini kata will, maka ini berasal dari bentuk simple future. Lihat di sini. The house will be built, simple future. Ya, maka kalimat aktifnya ini berasal dari bentuk simple future. Yang berikutnya, the house would be built. The house would be built, artinya sama, will dengan would sama, terjemahnya akan, bentuk future. Tapi the house will be built yang di atas, di above one ini adalah bentuk simple future, but instead below one, tetapi sebaliknya yang di bawah ini adalah bentuk past futures. Ini dia. Maka bentuk kalimat aktifnya ini berasal dari bentuk simple future, dan yang di bawah pakai would, bentuk past future. Yang berikutnya lihat di sini. Lihat di sini, bentuk kalimat pasif juga bisa digunakan dalam bentuk kalimat negatif dengan simbol minus ini, bentuk kurang. Maka he wasn't called. Artinya dia tidak dipanggil. Dia di sini, lihat di sini, was-nya berasal dari bentuk apa? Past. Ya, atau yang berikutnya, bentuk kalimat aktif juga, bentuk kalimat pasif juga bisa digunakan dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Lihat tanda question mark di sini atau tanda tanya. Ya, maka lihat di sini bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya dalam bentuk kalimat pasif berikut ini adalah bentuk kalimat pasif dalam bentuk present perfect tense. Maka present perfect tense
dia menggunakan kata have dan has seperti yang di atas tadi ini, maka jika kita berubah dalam bentuk kalimat tanya, maka have atau has-nya yang ke depan. Di sini has, berarti di present perfect tense. Has the door been open? Artinya, sudahkah pintu itu dibuka? Kalimat tanya. Maka secara banyak bentuk passive voice bisa digunakan atau dapat digunakan untuk semua tenses. Apa kriteria penggunaan bentuk kalimat pasif atau kata kerja pasif? Bentuk kata kerja pasif digunakan bila, lihat ini, digunakan bila satu, yang ditekankan adalah menekankan hal yang dilakukan daripada pelakunya. Maka dengan pengertian singkat, yang menjadi tema atau kata yang utama dalam kalimat pasif, kalimat aktif, jika kata yang pertama dan utama dalam kalimat aktif itu tidak penting, atau dengan pengertian objeknya yang penting, maka dirubahlah kalimat itu menjadi kalimat pasif. Dengan pola kalimat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif. Dan sebaliknya, objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Ini adalah berhubungan dengan theme and rhyme, ya, kata yang pertama dan utama dan yang menjadi objek. Seperti contoh di bawah ini, ya ini, itu nomor 1 ini, untuk menekankan hal yang dilakukan daripada pelaku hal tersebut. Jadi hal yang dilakukan, jadi atau bila pelakunya dianggap tidak terlalu penting, maka tengok di sini, the hero monument was being built many years ago. Kalau kita terjemahkan, monumen pahlawan itu dibangun beberapa tahun yang lalu. Jadi di sini monumen pahlawan ini adalah merupakan hal yang dilakukan dari kata kerja. Apa kata kerjanya? Membangun. Membangun apa? Monumen pahlawan. Dalam kalimat ini yang ditekankan, ya, in this sentence, emphasize the hero monument, not the people or someone who built the hero monument. Jadi di sini yang paling utama di sini yang ditekankan adalah monumen, hero monumennya, monumen pahlawannya ini, bukan orang yang membangun atau pelakunya. Maka the hero monument ini menjadi subjek. Kalau kita buat ini dalam bentuk kalimat aktif bisa, ya. Contohnya kita bikin subjeknya para pekerja atau workers, ya. Maka workers, ya, workers was being the hero monument many years ago. Para pekerja itu membangun monumen pahlawan beberapa tahun yang lalu. Di dalam kalimat aktif ini, subjeknya dalam kalimat aktifnya yang di sini menjadi objek bisa tidak dibuat. Dalam kalimat ini tidak ada subjek yang menjadi subjek pelaku kata kerja ini yang membangun. Sekali lagi, the hero monument was being built many years ago. Monumen pahlawan itu dibangun beberapa tahun yang lalu. Tidak ada diindikasi di sini menunjukkan siapa yang membangun. Karena kata yang ditekankan di sini adalah, yang dijelaskan adalah monumen pahlawannya, hero monumennya. Sama seperti ini, he was put into prison. Dia dimasukkan ke dalam penjara, dijebloskan. Maka di sini, dalam kalimat aktif pasif ini, siapa dia ini? Seseorang yang mungkin melakukan kejahatan atau tindakan kriminal. Tidak penting di sini siapa yang memasukkannya, atau contohnya polisi. The police put him into prison. Maka he di sini yang menjadi subjek dalam kalimat pasif ini adalah merupakan objek dalam kalimat aktif. Di sini dia, kita terjemahkan sekali lagi, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia di sini adalah merupakan apa? Menekankan hal yang dilakukan atau terjadi kepada seseorang, yaitu apa? Dimasukkan ke dalam penjara oleh seseorang. Maka di sini kalimat pasif berikut adalah ini adalah merupakan objek dalam kalimat aktif, menjadi subjek dalam kalimat pasif. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, kenapa kita gunakan bentuk passive voice atau kata kerja pasif? Jika hal yang dilakukan adalah merupakan informasi atau hal yang paling penting yang dijelaskan kepada pembaca atau dalam kalimat tersebut.
Itu yang pertama, daripada pelakunya. Yang kedua ini dia. Bila kita ingin menemukan penderita perlakuan sama, jadi di sini objek akusatif, objek penderita, ya, objek akusatif itu. Jadi bila objek penderitanya adalah hal yang lebih utama yang mau dijelaskan, maka kita gunakanlah dia dalam bentuk kalimat pasif. Kita tengok contohnya, lihat ini. The man was hit by a car. Laki-laki itu ditabrak oleh sebuah mobil. Sebuah mobil, lihat di sini. Tidak penting siapa yang menabraknya. Yang pasti laki-laki ini adalah menjadi objek akusatif atau objek penderita yang kena tabrak oleh sebuah mobil. The man was hit by a car. Laki-laki itu ditabrak oleh sebuah mobil. Jadi orang yang menabraknya nggak penting. Tidak dijelaskan di sini. By somebody or by a driver, nggak dijelaskan. Oleh seorang atau oleh seorang supir. Maka di sini the man ini adalah objek penderita atau objek akusatif dalam kalimat ini. Yang dalam kalimat pas aktif ini adalah merupakan objek menjadi subjek dalam kalimat pasif. Yang berikutnya, the book was given to me by the teacher. Lihat, buku itu diberikan kepada saya oleh guru. Sini dikasih tahu objeknya. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bentuk apa? Ya, the teacher gave a book to me. Ya, a book ini adalah merupakan objek apa? Perlakuan yang diberikan apa? Buku. Maka buku itu adalah objek penderita atau objek akusatif. Maka dalam bentuk kalimat pasif, the book adalah merupakan menjadi kata yang pertama dalam utama di sini. Maka dia menjadi subjek dalam kalimat pasif. Catatan, untuk penggunaan bentuk-bentuk kalimat pasif, biasanya setelah atau sebelum objek diawali dengan by. Lihat di sini, by a car, by the teacher. Ya, itu umumnya. Ya, itu dia yang perlu dipahami. Jadi ada dua hal utama atau penting yang kita gunakan. Kenapa kita menggunakan passive voice? Yang pertama, jika pelakunya dianggap kurang penting. Yang lebih penting adalah hal yang dilakukan. Atau kedua, jika objek penderita atau objek akusatif adalah yang lebih penting atau lebih penting diinformasikan, maka digunakanlah objek akusatif tersebut menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kita lihat di sini perbandingannya. Seperti as I explained to all of you, seperti yang barusan saya jelaskan kepada kita semua, bahwa bentuk kalimat pasif dapat digunakan ke dalam semua tenses. Kita tengok di sini, bandingkanlah bentuk aktif dan pasif dalam contoh berikut. Inilah bentuk aktifnya. Lihat di sini, inilah kalimat aktifnya. Ya, kalimat aktifnya di atas, the host welcome the visitor. Tuan rumah itu menyambut para pengunjung. Menyambut, memakai awalan me. Sementara dalam bentuk pasifnya, the visitors were welcome by the host. Lihat di sini. The host di sini subjek, welcome predikat, kata kerja, the visitor objek, seperti yang saya jelaskan tadi, ini kalimat aktifnya. Maka jika kalimat pasifnya subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif. Sudah? Dan sebaliknya, objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. Dan diawali dengan be, inilah to be-nya. To be-nya itu, where. Baru diikuti dengan kata kerja ketiga atau past participle. Dan biasanya sebelum objek dalam kalimat aktif, yang tadinya itu adalah merupakan subjek dalam kalimat pasif, diawali dengan by, dalam terjemahan oleh. Kita lihat artinya. The host welcome the visitors. The host welcome the visitors. Tuan rumah itu menyambut para pengunjung. Di sini memakai awalan menyambut, sementara dalam kalimat pasifnya the visitors were welcomed by the host. Para pengunjung itu disambut oleh tuan rumah. Lihat di sini perbedaannya, ya kan? Nah, baru yang berikutnya, contoh yang berikut, the teacher will read the report. Guru itu akan membaca laporan itu, membaca. Lihat di sini. The teacher will read the report. Bentuk pasifnya, the report will be read by the teacher. Laporan itu akan dibaca oleh guru. Sekali lagi, guru itu akan membaca laporan itu, atau guru akan membaca laporan itu, kalimat aktifnya, kalimat pasifnya, laporan itu akan dibaca oleh guru.
Atau yang berikutnya, did Philip send his friends any news? Apakah bentuk kalimat pasif juga digunakan, aktif pasif digunakan dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Lihat sini, question mark yang switch with question mark, yang dengan tanda tanya. Did Philip send his friends any news? Apakah Philip ada mengirimkan kabar atau berita kepada teman-temannya? Sekali lagi, apakah Philip ada mengirimkan kabar atau berita kepada teman-temannya? Ini kalimat aktifnya. Kalimat pasifnya, where his friends send any news by Philip? Apakah teman-temannya ada dikirim berita oleh Philip? Sekali lagi, kalimat aktifnya, apakah Philip ada mengirimkan berita kepada teman-temannya? Kalimat aktifnya, pasifnya, apakah teman-temannya ada dikirimi berita oleh Philip? Atau yang berikutnya, kalimat interrogatif juga, kalimat tanya, is he going to give us a book? Is going to. Masih ingat dengan be going to artinya akan. Maka is going to artinya akan. Si, akankah dia memberikan kita sebuah buku? Sekali lagi, is he going to give us a book? Akankah dia memberikan kita sebuah buku? Itulah kalimat aktifnya. Kalimat pasifnya, are we going to be given a book by her? Akankah kita diberikan sebuah buku oleh dia? Diberikan. Di sini tadi, is he going to give? Akankah dia memberikan sebuah buku kepada kita? Kalimat pasifnya, are we going to be given a book by her? Akankah kita diberikan sebuah buku oleh dia? Diberikan, sini memberikan. Yang berikutnya, he didn't lock the door when he went out. When he went out, ini ada salah pengetikan when, ketika ini ya, ketika atau saat. Nah. Ya, di sini, nampak di sini, jadi kalimat aktifnya ya, di kalimat pasifnya. Dia artinya, dia tidak mengunci pintu itu ketika dia went out, keluar. Sekali lagi, dia tidak mengunci, didn't lock, tidak mengunci, memakai awalan tidak mengunci pintu itu ketika dia keluar atau pergi. Itulah kalimat aktifnya. Pasifnya, the door was not locked when he went out. Sekali lagi, the door was not locked when he went out. Pintu itu tidak dikunci ketika dia keluar atau pergi. Sekali lagi, aktifnya, dia tidak mengunci pintu itu ketika dia keluar. Tidak mengunci awalan Sementara kalimat pasifnya, pintu itu tidak dikunci ketika dia keluar. Okay, from my explanations, I hope that you are going to understand just step by step what is the function of passive voice. Dari penjelasan saya harap kamu akan paham tahap dengan tahap, selangkah demi selangkah, kenapa kita menggunakan passive voice. Dan bahwa dua pertemuan sebelumnya, two meetings before preceded, dua pertemuan sebelumnya, I have given you two exercises about the passive voice. Saya sudah berikan kamu dua latihan, dua pertemuan, two meetings last week and two weeks ago, minggu lalu dan 2 minggu yang lalu. And this one is the session for passive voice, explaining about the topic. Maka saya harapkan dalam 2 minggu sebelumnya, minggu lalu dan 2 minggu lalu sudah saya berikan materi-materinya, pasannya, artinya apa? Agar kamu melihat gambaran mana perbedaan bentuk kalimat aktif dan pasifnya, dan pada saat ini, kesempatan ini, saya menjelaskannya, maka saya harap kamu memahami bentuk-bentuk penggunaan passive voice ini, karena bentuk kalimat passive voice ini sangat sering keluar, dalam ujian-ujian juga sangat sering, maka ini khusus akan ada penjelasan yang lebih terperinci atau detail, and I hope through this occasion, dan saya harap lewat kesempatan ini, to all of my students, kepada semua siswa-siswi saya, that you can understand, bahwa kamu dapat memahami our topic for this one, untuk topik yang ini, and I hope that you are going to keep on vigorous or spirit, dan saya harap kamu akan tetap semangat, even in this situation of the pandemi of COVID-19, walaupun dalam situasi ini dalam pandemi COVID-19, and don't forget to pray for the God, dan
Jangan lupa berdoa kepada Tuhan, so that we are going to keep on, kita akan tetap blessed by the God, tetap diberkati oleh Tuhan.